Sebelum mulai menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Siap belajar kali ini? Kita dari kelompok 1 akan membahas ring, daerah integral, dan juga lapangan atau field. Dimulai dari ring. Syarat ring dapat masuk di daerah integral dan juga field atau lapangan. Berikut adalah penjelasan dari ring, daerah integral, dan juga field. Yang pertama, ring, sebuah himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner penjumlahan dan perkalian disebut ring, dilambangkan dengan dalam kurung R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jika memenuhi aksioma yang pertama, R merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan. Yang kedua, R bersifat asosiatif terhadap perkalian. Yang ketiga, memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Selanjutnya, syarat grup komutatif dengan operasi penjumlahan. Yang pertama, tertutup, yakni untuk setiap A, B elemen R, A plus B elemen R. Yang kedua, asosiatif, yakni untuk setiap A, B, C elemen R dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang ketiga, terdapat elemen identitas, yakni ada E elemen R untuk setiap A elemen R. A plus E sama dengan E plus A sama dengan A. Yang keempat, setiap elemen punya inverse, yakni untuk setiap A elemen R ada A inverse elemen R. A plus A inverse sama dengan A inverse plus A sama dengan E. Untuk selanjutnya, A inverse dinamakan inverse dari A. Yang kelima, komutatif, yakni untuk setiap A, B elemen R, A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, syarat asosiatif terhadap perkalian, yakni untuk setiap A, B, C elemen R dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga, memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Yang pertama, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Ini disebut distributif kanan. Yang kedua, dalam kurung A plus B dikali C sama dengan A dikali C plus B dikali C. Ini disebut distributif kiri. Misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian suatu ring, ring R disebut ring komutatif jika R komutatif terhadap perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap A, B elemen R. Dikatakan ring komutatif jika memenuhi syarat ring dan ditambah dengan komutatif terhadap perkalian. Nah, sebenarnya apa itu daerah integral? Daerah integral adalah suatu ring komutatif dengan elemen identitas dan tidak mempunyai elemen pembagi nol sejati atau bisa juga disebut integral domain. Nah, lalu apa saja sih syarat daerah integral? Syarat daerah integral itu ada 3. Yang pertama, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Yang kedua, R dengan operasi perkalian memiliki elemen identitas. Dan yang terakhir adalah R dengan operasi penjumlahan dan perkalian tidak memiliki elemen pembagi nol sejati atau tanpa pembagi nol sejati. Nah, apa sih itu
pembagi nol sejati. Pembagi nol sejati adalah suatu ring elemen A tidak sama dengan 0 dan elemen dari R. Jika terdapat B tidak sama dengan 0 elemen bilangan R, sehingga A dikali B sama dengan 0. Atau lebih sederhananya, di mana dua bilangan yang tak 0 jika dikalikan maka menghasilkan 0. Sebagai catatan, pembagi nol sejati ialah elemen bukan 0 selain 0 dalam sebuah ring yang ketika dikalikan dengan elemen tak 0 akan menghasilkan 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika ada 2 dikali 3, maka hasilnya bukan 6 tapi adalah 0 karena ada di modulo 6. Selanjutnya kita akan membahas definisi lapangan atau field. Definisi lapangan. Misalkan F adalah suatu ring F disebut lapangan atau medan jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi. Yang pertama, F adalah suatu ring komutatif. Yang kedua, F memiliki elemen satuan identitas dan identitas tidak sama dengan 0. Yang ketiga, setiap elemen tak 0 di F memiliki inverse perkalian. Teorema 2. Jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Bukti, syarat dari field atau lapangan yaitu ring komutatif dan mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian. Sedangkan syarat dari daerah integral yaitu ring komutatif mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian dan tidak memuat pembagi 0. Untuk membuktikan R suatu integral, maka akan dibuktikan R tidak mempunyai pembagi 0. Ambil A, B yaitu elemen lapangan R dengan A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan 0. Jelaskan A inverse elemen lapangan dari R. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa R tidak mempunyai pembagi 0 dengan premis A dikali B sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan A inverse menjadi A inverse dikali A dikali B sama dengan A inverse dikali 0. Lalu kita asosiatifkan A inverse dikali A menjadi buka kurung A inverse dikali A tutup kurung dikali B sama dengan 0. Ingat, A inverse jika dikalikan dengan A maka menghasilkan 1. Jadi 1 dikali B sama dengan 0. B sama dengan 0. Jadi jika A tidak sama dengan 0, diperoleh B sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, jika B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Nah, ini berarti R tidak mempunyai pembagi 0. Jadi R merupakan daerah integral. Selanjutnya yaitu teorema 3. Setiap daerah integral berhingga merupakan lapangan. Dapat dibuktikan menggunakan syarat yang pertama yaitu syarat daerah integral ring komutatif dan mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian. Yang kedua syarat field yaitu ring komutatif mempunyai elemen satuan atau identitas perkalian dan ring pembagian atau setiap elemen tak 0 mempunyai inverse. Akan dibuktikan bahwa setiap elemen tak 0 pada daerah integral mempunyai inverse. Misalkan D adalah daerah integral dengan identitas 1 yang semua elemennya berbeda, maka D sama dengan 0, 1, A1, A2, A3 sampai AN. Ambil A elemen D, A tidak sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa
Untuk setiap A tidak sama dengan 0, elemen D, ada B tidak sama dengan 0, elemen D, sedemikian hingga A, B sama dengan 1. Dengan mengalihkan A dengan semua anggota D, diperoleh A dikali D sama dengan 0, A, AA1, AA2, AA3 sampai AAN. Andaikan A dikali AI sama dengan A dikali AJ, maka AI sama dengan AJ. Kontradiksi dengan yang diketahui bahwa D memiliki elemen-elemen yang berbeda. Jadi pengandaian salah, yang benar adalah AI tidak sama dengan AJ. Jadi, elemen-elemen A dikali D adalah elemen-elemen yang berbeda dan tak nol. Karena D berhingga dan A dikali D subset dari D, jadi haruslah A dikali D sama dengan D. Jadi, A dikali D juga memuat elemen satuan 1. Akibatnya, di antara anggota-anggota A dikali D ada yang sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka inverse dari A sama dengan 1 adalah 1. Untuk A tidak sama dengan 1, maka AI sama dengan 1. Jadi terdapat AI yang merupakan inverse dari A. Jadi D adalah lapangan. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi siapapun. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah.